Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiwater, ketemu lagi di channel Adiwater. Saat ini kita akan coba berbagi informasi tentang instalasi tangki FRP 1054. Di sini kita akan perkenalkan dulu satu persatu apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ialah tangki FRP 10 in. Di sini tertulis ukuran size 1054. Artinya ini dia punya diameter 10 in dan tinggi 54 inch gitu. Nanti tangki ini pun akan dilengkapi oleh kepala tabung atau palep khusus untuk filter seperti ini gitu. Dan juga akan diisi oleh pipa paralon ukuran 3/4 inch. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana teknisnya untuk pemasangan alat-alat ini. Nah, palep ini pun dilengkapi dengan strainer jamur dan juga seal karet untuk pengaman. Adapun nanti media-media yang akan kita gunakan dalam tangki FRP ini, mungkin salah satu contoh kendala air itu ialah keruh atau berbau, kadang berbau besi. Gitu. Di sini kita akan menggunakan 3 media filter. Yang pertama nanti urutan paling bawah ada karbon aktif atau arang aktif. Ini akan ada di posisi paling bawah. Lalu ada pasir aktif. Ini sebagai penyerap kadar besi dalam air. Ini akan ada di posisi bagian tengah. Dan yang paling atas nanti akan kita isi dengan pasir silika. Nanti kita akan melihat bagaimana urutan tahapan dan juga kapasitas atau isi yang dibutuhkan dalam tangki ini. Alat tambahan yang mungkin pasti akan kita gunakan sederhana saja, mungkin ini gayung ya. Gayung, lalu ada corong. Lalu nanti untuk sebagai penutup ini agar tidak masuk pasir bisa dibantu oleh doff. Tapi karena kita kebetulan tidak ada doff, kita coba gunakan yang sederhana, plastik. Ya, Sobat Adiwater, hal pertama yang harus kita perhatikan saat pemasangan filter FRP ini ialah instalasi valve controlnya. Di sini nanti ya, satu set valve control terdiri dari ini valve control sendiri, lalu strainer atas dan strainer bawah, karet seal, serta pipa ukuran 3/4 inch gitu. Nah, lalu berikutnya strainer bawah ini kita pasang. Sebelumnya ini dikasih lem dulu. Lalu kita pasang di sini. Nah, setelah strainer bawah terpasang, kita masukkan ke dalam tangki dulu. Nah, tinggi pipa ini kisaran 130 cm ya. Sisakan di atas sedikit. Lalu kita siapkan strainer atasnya. Kita masukkan seperti ini. Dan palepnya. Palep. Lalu ini kita kunci. Nah, diputar. Jadi dia tidak turun ke bawah. Nah, begini. Nah, ini sudah siap, tinggal nanti kita keluarkan sebentar untuk kita loading media pasir. Ya, setelah tadi kita persiapkan palepnya, kita taruh sejenak di luar. Lalu kita siapkan pengisian media. Nah, sebelumnya di sini saya gunakan plastik untuk menutup pipa paralon ini agar tidak terisi pasir ya. Atau bila sahabat Adiwater punya doff, doff pipa bisa ditutup oleh doff pipa gitu untuk sementara, nanti bisa dilepas kembali. Nah, saat ini kita bisa pakai plastik. Lalu alat bantu lain pipa corong ini kita masukkan di sini. Lalu media pertama yang akan kita isikan di tangki ini ialah karbon aktif. Karbon aktif kita isikan seperti ini. Nah, berapa banyak nanti isi karbon aktif ini akan masuk ke dalam tangki ini, kita bisa bantu dengan alat ukur pipa seperti ini ya.
Nanti dalam tangki ini kita akan isi karbon aktif kurang lebih 15 sampai 17 kilo yang akan terisi sekitar segini. Sekitar kurang lebih 40% ya. 40% dari tangki di bagian paling bawah. Nah, pipa ini bisa kita gunakan untuk membantu posisi karbon aktif sudah di mana. Nah, jika tadi sudah di sini gitu ya. Di sini, maka ketika kita akan isikan di sini, nah, maka nanti ketika sudah terisi 40%, pipa ini akan naik. Pipa ini akan naik sampai batasan di sini misalnya. Nah, berarti loading untuk karbon aktif sudah selesai. Baru nanti kita lanjutkan ke pengisian pasir aktif di tengah-tengah ini. Oke, nah tadi jadi posisi pertama paling dasar itu ialah karbon aktif. Kita bisa gunakan pipa ini. Begitupun untuk pengisian pasir aktif, kita bisa gunakan alat bantu pipa ini untuk mengukur sejauh mana kedalaman yang sudah terisi, gitu, diisi. Nah, nanti yang harus diingat ialah dalam tangki ini tidak boleh terisi penuh. Kita sisakan ruangan sekitar 20 cm gitu ya, atau kita bisa bantu di jengkal seperti ini. Nah, jika media nanti sudah terisi penuh sampai di sini, maka kita sudahi. Artinya di posisi paling atas ini ialah pasir silika. Nah, jika misalnya nanti kita coba cek pakai pipa, ketinggian pipa sudah semakin tinggi, artinya ini sudah cukup penuh. Baru setelah itu kita pasangkan kembali valve-nya. Tapi jangan lupa menggunakan seal dulu. Seal, kita gunakan seal di bawah sini. Nah, seperti ini. Putar. Oke. Kita juga jangan lupa pasang seal di sini. Nah, saran yang lainnya, kita sarankan sebelum pengisian media ini, kita posisikan tangki di dekat sumber air. Misalnya di dekat pipa dari saluran toren, agar sahabat Adiwater tidak berat mengangkat tangki yang sudah terisi. Jadi tangki yang sebelumnya masih kosong kita posisikan dulu di sumber yang dekat dengan pipa air, misalnya di toren, misalnya ini pipa toren atas. Nah, kita dekatkan ke sumber input gitu ya, sumber input. Nah, misalnya sebelah sini sumber inputnya gitu. Alat lain yang mungkin nanti sahabat Adiwater butuhkan diantaranya yang penting itu ialah selain pipa gitu ya, pipa sambungan dan juga soket, kita sarankan menggunakan water moor. Water moor ini fungsinya apa? Water moor ini berfungsi di sini, gitu ya, di sini. Nah, gitu. Water moor ini berfungsi ketika nanti sahabat Adiwater mengganti isi media, gitu ya. Itu tidak repot harus memotong lagi pipa, tapi cukup membuka water moor ini, gitu. Nanti ketika misalnya penggantian dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, gitu, si pipa ini tidak perlu sahabat Adiwater potong, tapi cukup dilepas water moor ini, gitu. Ini akan memudahkan saat penggantian isi media jika memang sudah tidak punya daya serap atau sudah memang waktunya diganti, gitu. Jadi sobat Adiwater tidak perlu memotong pipa, cukup melepas water moor ini dan dibuka kembali, seperti ini. Itu water moor ini bisa digunakan di pipa input dan juga outputnya. Sedangkan yang ini ialah saluran untuk pencucian atau backwash dan juga pembilasan atau rinse, seperti itu. Oke sahabat Adiwater, itu tadi informasi tentang pemasangan filter air dalam tangki 10 in. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiwater, jernihkan hidupmu, jernihkan airmu.